Bayangan indah yang datang dengan cepat adalah angin dan salju. Tidak hanya angin dan salju, tetapi juga Feng Yuan dan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix lainnya mengejarnya. 1000 Snow, kamu kembali, jangan mati. Patriark, 1000 salju hanya memintamu. Sebagai klan Phoenix, bukankah seharusnya kamu menjaga 10.000 keluarga sebagai tanggung jawabmu? Kamu tidak mengerti sama sekali. Bahkan orang-orang di belakang orang-orangmu. Bahkan aku tidak mampu untuk menyinggung. Tapi itu keluarga suamiku. Nada angin 1000 salju tegas dan tegas. Menahan air mata di mata yang indah. Karena suami tidak hadir, maka dia akan memikul tanggung jawab melindungi keluarga. Namun, pada saat angin dan salju berbalik dan ingin terus terbang, mereka melihat siluet ramping yang sudah muncul di depannya. 1000 salju, apakah kamu di sini untuk menjemputku? Suara Qin Yichen dipenuhi dengan pikiran tanpa akhir. Tapi angin 1000 salju adalah tubuh yang menyenangkan yang bergetar dan mundur. Dalam hal ini, dia sangat curiga apakah dia terlalu banyak berpikir dan berhalusinasi. Langkah ini membuat Qin Yichen terkejut. 1000 salju, apa yang terjadi padamu? Suara yang akrab dan lembut masuk kembali ke telinga. Angin 1000 tubuh yang dicintai salju terbang. Dan untuk sementara, saya hanya merasa bahwa langit yang gelap benar-benar pecah. Kakak Yichen, benarkah kamu? Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Menurut pendapatnya, bukankah seharusnya Phoenix Clan menyadari sesuatu untuk menyambut dirinya sendiri? Namun, sebelum saya dapat memikirkannya, tubuh lentur yang menggemaskan seolah-olah tanpa tulang ada di tangan saya, dan Qin Yichen bahkan dapat merasakan aroma yang akrab. Segera setelah itu, Feng Yuan dan yang lainnya yang sudah bersiap untuk secara paksa menyeret angin kembali ke 1000 salju tercengang. Mereka juga curiga sejenak bahwa mereka mengalami halusinasi. Tapi siluet ramping itu memang benar. Anak ini, banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix tercengang. Feng Yuan bahkan lebih terkejut dengan cahaya pompa. Belum lama ini, ranah Qin Yichen, mengapa langit dan bumi ini terbalik? Di sisi lain, Xie Qitian dan yang lainnya tertegun. Dalam hal ini, saudara laki-laki Qin baru saja kembali ke rumah. Bagaimana mungkin ada kekasih yang tiada taranya? Yang mana ini? Makanan anjing yang berspesialisasi dalam 10.000 kelompok etnis? Namun, setelah semua orang luar biasa, mereka menjadi tenang dengan cepat. Lagi pula, kecantikan tak tertandingi ini adalah istri saudara laki-laki Qin. Namun, setelah tenang, ekspresi Sui Qitian menjadi bermartabat. Baru saja, di bawah hembusan angin dan salju, kecepatannya sangat tinggi, dan api serta cahaya merah lewat. Gelombang panas, meski alamnya berbeda seperti langit dan bumi, masih mengejutkan langit kolam darah. Dia bahkan samar-samar ingat bahwa saat kecantikan tak tertandingi ini terbang menjauh, ada dua sayap di belakangnya. Sayap Feng Yu melebarkan sayap. Tanda seru. Tanda seru. Beberapa orang saling memandang dan diam-diam berpikir bahwa benua 10.000 etnis ini tidak seumum kelihatannya. Namun, untuk angin dan salju dan semua yang terlihat, Sui Qitian dan yang lainnya memilih untuk diam. Tanpa alasan, saya minta maaf atas kepercayaan saudara Qin pada mereka. Namun, Sui Qitian dan yang lainnya terkejut, dan Feng Yuan terkejut. Klan, Patriark, orang-orang itu, Feng Yuan juga tenggelam dalam kengerian kekuatan Qin Yichen. Jika dia mendengar pengingat dari klan, dia tiba-tiba melihat hembusan udara dingin ketika dia melihat Sui Qitian dan yang lainnya, dan tubuhnya ketakutan di udara. Dari mana orang-orang ini berasal? Yang paling lemah, yaitu adanya hegemoni di 10.000 benua etnis. Terutama beberapa yang pertama. Pada saat saling memandang, Feng Yuan, seorang patriark klan Phoenix, mau tidak mau memalingkan muka, karena takut melihatnya beberapa kali lagi, akan ada konsekuensi yang tak tertahankan. Di langit, ternyata sangat sunyi. Hanya Phoenix Clan yang tidak bisa menghentikan lautan badai. Aku benar-benar tidak tahu siapa orang-orang ini. Hanya rongga angin dan salju yang menangis yang membuat Qin Yichen merasa sedih, dan dengan lembut menopang wajah angin dan salju yang cantik dan menyeka air mata. 1000 salju, apakah kamu merindukanku? Bagaimana saya bisa selalu memiliki angin dan salju yang lembut dan lembut di depannya? Kali ini, dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi untuk membuat sudut mulut Qin Yichen berkedut. Apa yang sedang terjadi? Saudara-saudaraku semua menonton. Sui Qitian dan yang lainnya tidak tahan untuk melihat lurus, dan terbatuk lagi dan lagi, berpikir bahwa mereka tidak akan tampil beberapa tahun tanpa kembali, dan akan memiliki cerita anak setelah kembali. Namun, setelah angin 1000 salju menggelengkan kepalanya, dia menyadari apa yang dia lakukan, dan itu adalah masalah urgensi dan kecemasan. Kakak Yichen, ini bukan waktunya untuk mengatakan bahwa ras manusia dalam masalah besar. Apa? Tanda seru. Qin Yichen terguncang, tetapi mendengarkan angin 1000 salju dan menceritakan kisahnya dengan kecepatan tercepat. Maksudmu, sekelompok pria yang mirip dengan mereka memanggilku untuk berurusan denganku? Setelah beberapa saat, wajah Qin Yichen menjadi sangat suram,
dan bahkan niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Suku klan sangat terfragmentasi sehingga mereka menemukan rumahku. Tanda seru. Pada titik ini, Qin Yichen tidak dapat lagi menikmati kegembiraan reuni. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatan 10.000 benua, dia tidak dapat bersaing dengan kerajaan. Klan Phoenix, aku minta maaf memintamu untuk menunjukkan orang mau sampai mati. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Sosok Feng Yuan gemetar, menghadap ke mata bintang yang dingin, bahkan lebih merasakan keagungan tatanan. Bahkan siluet ramping di depannya tidak bisa dipertanyakan. Feng Yuan sangat bingung sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, pemuda yang telah dipermalukan di sukunya ini akan berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Dan yang lebih penting, pemuda itu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu. Saya mengerti. Feng Yuan menarik napas dalam-dalam, tidak lagi berkata, 1000 salju, kamu kembali denganku dulu. Qin Yichen juga dengan lembut mendorong tubuh halus yang dicintai di lengannya. Dengarkan Patriark. Di hadapan musuh klan, pembunuhan tidak bisa dihindari. Dia tidak ingin wanita itu sedikit terkejut. Namun, mata Feng 1000 sangat tegas. Kakak Yichen, biarkan aku mengikutimu. 1000 salju. Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan saatnya bagimu untuk membiarkanku. Namun, dia tidak menunggu dia menolak. Anginnya 1000 dan ekspresinya positif. Dan dia tidak lagi berperilaku seperti wanita kecil biasa. Kakak Yichen, aku tidak pernah malas dalam beberapa tahun terakhir. Dan, jika kakak laki-laki Yichen benar-benar dapat melindungi 10.000 benua etnis hari ini, tidak bisakah dia melindungiku? Qin Yichen kaget, menatap mata indah itu, tapi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. 1000 salju, kamu benar. Tertawa dan berkumpul, hanya teriakan dingin yang tersisa. Jika dia tidak bisa melindungi kekasihnya di benua 10.000, maka dia masih akan memiliki Phoenix Clan hanya 1000 dan pernikahan terhormat di masa depan. Tanda seru. Tanda seru. Kalian, apakah kamu ingin bertarung dengan Qin ini? Sui Qitian menyeringai, dan niat bertarung muncul. Saudara Qin, pimpin jalan. Pergi. Bang. Lusinan aliran cahaya, merobek langit tiba-tiba. Si cantik hamil. Mata angin dan salju bahkan menyengat. Itulah sebabnya penglihatan tidak tahan dengan kecepatan yang tajam. Sekalipun mata indah itu terpejam rapat, selama dada yang kokoh dikencangkan, angin dan salju akan terasa sangat aman. Kakak Yichen-nya kembali. Dan dalam beberapa tahun, napasnya telah mencapai tingkat yang begitu dalam sehingga dia merasa tidak bisa dimengerti, tetapi merasa lega. Pada saat yang sama, angin dan salju tidak tahan dengan kesusahan. Kakak laki-laki Yichen harus bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan dari 10.000 keluarga yang dibanggakan hanya dalam beberapa tahun.